Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Khotimah, NPM 2620130191. Untuk pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal skripsi, yaitu yang berjudul meningkatkan kemampuan motorik kasar melalui metode balap karung pada kelompok B TK Dharma Wanita 3 Rejosari, Kecamatan Grobogan, Kabupaten Grobogan. Langsung saja pada bagian pendahuluan. Peneliti dalam menulis proposal dilatar belakangi oleh rumusan masalah, yaitu diantaranya pada masa usia dini merupakan periode emas atau golden age bagi perkembangan anak untuk memperoleh proses pendidikan. Periode ini adalah tahun-tahun berharga bagi seorang anak untuk mengenali berbagai macam fakta di lingkungannya sebagai stimulasi terhadap perkembangan kepribadian, psikomotor, kognitif maupun sosial. Perkembangan motorik kasar adalah keterampilan koordinasi otot-otot besar dalam tubuh. Motorik pada anak perlu dilatih karena di usia dini kemampuan motorik ini menjadi awal untuk kemampuan perkembangan yang lainnya. Di Taman Kanak-kanak merupakan salah satu lembaga yang menjadi tempat dalam mengembangkan kemampuan anak usia dini. Sehubungan dengan hasil stimulasi perkembangan fisik, motorik kasar anak yang belum berkembang sempurna itu disebabkan oleh pembelajaran yang monoton karena hanya terpaku pada penggunaan LKA maupun majalah anak saja. Seharusnya kemampuan motorik kasar anak itu berkembang sesuai tahapan usia. Untuk selanjutnya identifikasi masalah pada penelitian ini adalah yaitu pentingnya kemampuan motorik kasar anak sehingga perlu adanya stimulasi sejak dini. Selanjutnya, belum optimalnya kemampuan motorik kasar pada anak di kelompok TK Dharma Wanita 3 Rejosari, Kecamatan Grobogan, Kabupaten Grobogan. Selanjutnya, adanya ketidaksesuaian perkembangan kemampuan motorik kasar anak di TK Dharma Wanita 3 Rejosari, Kecamatan Grobogan, Kabupaten Grobogan dengan yang seharusnya sudah dicapai anak pada usia tersebut. Pembatasan masalah. Perlu adanya stimulasi sejak dini sebagai upaya meningkatkan kemampuan motorik kasar. Kemampuan motorik kasar pada anak kelompok TKB Dharma Wanita 3 Kecamatan Grobogan, Kabupaten Grobogan perlu tindakan yang nyata yang harus dilakukan. Belum diterapkannya permainan balap karung dalam meningkatkan kemampuan motorik kasar pada anak. Peneliti untuk membuat rumusan masalah yaitu bagaimanakah kemampuan motorik kasar anak melalui balap karung pada kelompok B TK Dharma Wanita 3 Rejosari, Kecamatan Grobogan, Kabupaten Grobogan. Bagaimana upaya yang dilakukan guru untuk meningkatkan kemampuan motorik kasar pada anak kelompok B TK Dharma Wanita 3 Rejosari, Kecamatan Grobogan, Kabupaten Grobogan. Apakah melalui balap karung mampu meningkatkan kemampuan motorik kasar pada anak TK Dharma Wanita 3 Rejosari, Kecamatan Grobogan, Kabupaten Grobogan? Selanjutnya, untuk tujuan penelitian yaitu mengetahui kemampuan motorik kasar melalui metode balap karung pada anak kelompok B TK Dharma Wanita 3 Rejosari, Kecamatan Grobogan, Kabupaten Grobogan. Mengetahui efektivitas permainan balap karung dalam meningkatkan kemampuan motorik kasar anak di kelompok B TK Dharma Wanita 3 Kecamatan Grobogan, Kabupaten Grobogan. Selanjutnya ialah manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis, yaitu dapat menambah pengetahuan dan melengkapi
literatur yang ada. Yang kedua yaitu manfaat praktis. Manfaat praktis dibagi menjadi 3, yaitu bagi anak, bagi orang tua, dan bagi guru. Bagi anak ialah untuk meningkatkan motorik kasar dengan kegiatan permainan balap karung. Yang kedua, bagi orang tua dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk meningkatkan pemahaman anak. Yang ketiga yaitu bagi guru dapat dijadikan kajian yang baik untuk memilih alat peraga yang tepat, efektif, dan efisien. Yang selanjutnya yaitu kajian hasil penelitian, yang dimana itu ialah penelitian yang dilakukan oleh Rina Listiana tahun 2020 yang berjudul meningkatkan motorik kasar pada anak melalui bermain gerakan pencaksilat kelompok B TK Dharma Wita 2 Kertaserjo, Kecamatan Grobogan. Penelitian anak-anak kelompok B tahun ajaran 2019-2020 yang berjumlah 20 anak dan hasilnya terdapat 4 anak dengan nilai berkembang dengan baik, 6 anak berkembang sesuai harapan, 5 anak mulai berkembang, dan 6 anak belum berkembang. Penelitian jurnal oleh Istiadah 2015 dengan judul meningkatkan motorik kasar melalui permainan balap karung pada anak kelompok A1 TK Al-Azhar Bandung, Kecamatan Bandung, Kecamatan Tulung Agung, tahun ajaran 2014-2015. Hasil penelitian pada hasil observasi pada pelaksanaan pembelajaran pada siklus pertama diperoleh data anak yang telah tuntas dalam kemampuan motorik kasar sebesar 9 anak. Yang selanjutnya ialah bahwa penelitian oleh Novi Astuti tahun 2013 yang berjudul mengembangkan keterampilan motorik kasar melalui permainan kecil tanpa alat pada anak kelompok B3 di TKET Asalam Sande Bantul. Penelitian ini di tahun ajaran 2012-2013 yang berjumlah 17 anak. Hasil penelitian pada aspek kekuatan anak yang memenuhi kriteria kuat adalah 5 anak. Pada aspek daya tahan 5 anak. Pada aspek kelincahan ada 5 anak. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Dharmayati, Bursi Endang, dan Halida pada tahun 2013 dengan judul peningkatan kemampuan motorik kasar melalui permainan engklek pada anak usia 5-6 tahun. Hasil penelitian diperoleh melalui hasil observasi melalui 2 siklus di mana masing-masing siklus terdapat 5 pertemuan. Yang selanjutnya ialah kerangka teoritis yang dimana terdapat 1 ada fisik motorik. Fisik motorik itu terdapat lagi di dalamnya pengertian fisik motorik. Yang kedua pembagian perkembangan motorik anak. Motorik anak terbagi menjadi 2, motorik halus dan motorik kasar. Terus yang ketiga ciri-ciri perkembangan motorik anak usia 4-5 tahun yaitu menirukan gerakan binatang, pohon, tertiup angin, pesawat terbang, melakukan gerakan bergelantungan, melakukan gerakan melompat, meloncat, dan menari, melempar sesuatu secara teratur, menangkap sesuatu secara teratur, melakukan gerakan antisipasi, menendang secara terarah, memanfaatkan AP luar di sekolahan. Selanjutnya ialah karakteristik perkembangan motorik kasar anak usia dini. Terus faktor yang mempengaruhi perkembangan motorik kasar, tujuan pembelajaran motorik kasar, indikator motorik kasar. Kerangka teoritis yang kedua yaitu permainan balap karung. Permainan balap karung di sini mengandung banyak pengertian. Yang pertama yaitu
pengertian permainan menurut Hariwijaya 2009.103, bermain adalah kegiatan yang dilakukan oleh anak secara berulang-ulang tanpa adanya tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Kemudian balap karung menurut KBBI 2008.125, balap adalah lomba, karung adalah kantong besar dari goni yang besar. Menurut Suwandi 2012, karung adalah permainan kompetitif yang dilakukan dengan kedua kaki peserta di dalam karung yang mencapai pinggang atau leher. Mereka melompat ke depan dari titik 0 sampai titik finish. Kemudian kerangka pikir. Berdasarkan hasil kajian teori di atas, kerangka pikir yang peneliti gunakan dalam penelitian ini ialah kondisi awal, tindakan, dan kondisi akhir. Kondisi awal yaitu hanya ada 3 anak dari 16 anak yang mampu melompat dengan baik. Selanjutnya, hanya 3 anak yang mampu lari bolak-balik dengan lincah. Kemudian, hanya 4 anak yang mampu melempar bola. Kemudian, kemampuan motorik kasar untuk anak rendah. Terus, untuk tindakan di sini ialah dalam pembelajaran guru menerapkan permainan balap karung, yang dimana siklus 1 menggunakan permainan balap karung untuk meningkatkan kemampuan motorik kanan anak. Yang kedua, mengetahui peningkatan hasil pembelajaran dengan permainan balap karung terhadap siswa TK Dharma Wanita 1 Rejosari. Yang ketiga, kondisi akhir. Kondisi akhir yaitu persentase keterampilan anak, dalam hal ini keseimbangan, koordinasi mata, tangan, dan kelincahan mengingat sebesar 80%. Kemudian untuk hipotesis yaitu berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah permainan balap karung dapat meningkatkan kemampuan motorik kasar pada siswa kelompok TK Dharma Wanita 3 Kecamatan Grobogan, Kabupaten Grobogan. Metode penelitian yang digunakan yaitu yang pertama, metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian tindakan kelas atau PTK. Penelitian tindakan kelas ini merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan strategi pembelajaran yang paling efisien. Yang kedua yaitu penelitian tindakan kelas ini dilakukan secara kolaboratif dan partisipatif, yang artinya penelitian dilakukan secara berpasangan antara pihak yang melakukan tindakan dan pihak yang mengamati proses jalannya tindakan. Menurut Suharsini Arikunta 2012.216. Untuk teknik dan waktu penelitian dilakukan di TK Dharma Wanita 3 Rejosari, Kecamatan Grobogan, Kabupaten Grobogan. Penelitian ini dilakukan selama 3 bulan, dari bulan Mei sampai bulan Juli. Teknik pengumpulan data yaitu teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi dan dokumentasi. Observasi sendiri artinya adalah kegiatan pengamatan data untuk memotret seberapa jauh efek tindakan telah mencapai sasaran menurut Kusnandar 2010.143. Kemudian dokumentasi ialah menurut Kunandar 2010.195, dokumentasi merupakan salah satu alat yang digunakan dalam pengumpulan data dengan tujuan penelitian, mempunyai alat pencatatan dan menggambarkan apa saja yang terjadi di kelas pada waktu pembelajaran. Kemudian prosedur penelitian. Prosedur penelitian di sini terdiri dari perencanaan, pelaksanaan tindakan, pengamatan, dan refleksasi. Ya. Kemudian instrumen pengumpulan data.
Hasil observasi yang dilakukan peneliti dianalisis untuk mengetahui seberapa besar peran permainan balap karung dalam meningkatkan kemampuan motorik kasar anak. Kelompok B, TK Dharma Wanita 3 Rejosari, yaitu melalui tabel instrumen penelitian terhadap kemampuan fisik motorik anak. Yang pertama, koordinasi tubuh. Indikatornya mampu memegang karung dengan baik, mampu melompat dengan 2 kaki bersamaan. Yang kedua, keseimbangan, yaitu anak mampu melempar tanpa jatuh, anak mampu melompat dalam lintasan. Yang ketiga, kekuatan, yang dimana anak mampu melompat 4 kali umpatan dalam sekali tarikan nafas tanpa jeda. Yang keempat, yaitu kelincahan. Kelincahan yaitu anak mampu melompat setinggi 60-70 cm dengan kedua kaki bersamaan, dan anak mampu melompat sejauh 25 cm dalam sekali lompatan. Yang terakhir yaitu teknis analisa data. Teknis analisa data yang digunakan menggunakan deskrip kuantitatif, yang artinya deskripsi kuantitatif digunakan untuk menganalisa data berupa angka. Analisa data dilakukan untuk mengetahui berhasil atau tidaknya yang dilakukan pada penelitian ini. Selanjutnya, untuk mengetahui berhasil atau tidaknya tindakan yang dilakukan setelah pengumpulan data dilakukan, data tersebut diolah dengan menggunakan rumus dan presentasi. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan dan paparkan. Mohon maaf jika ada salah kata, akhir kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.